Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi bersama Ustazah Dinda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat, semangat, dan ceria ya. Yang pasti juga selalu semangat belajar. Tanggal 10 Februari hari ini kita masih sama belajar mengenai hewan peliharaan. Nah, anak-anak, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara untuk kesenangan pemiliknya. Nah, anak-anak di rumah siapa yang memiliki hewan peliharaan? Kira-kira apa alasan kalian memelihara hewan tersebut? Ya, ada banyak alasan mengapa seseorang memelihara hewan peliharaan. Contohnya kelinci. Nah, orang memelihara kelinci karena gerakannya yang lucu, bulunya yang lembut. Kemudian ikan. Kenapa ya orang-orang suka memelihara ikan? Benar, karena ikan memiliki warna sisik yang indah. Ikan koi contohnya. Kalau ikan cupang, bagaimana? Benar, memiliki ekor yang sangat indah, makanya orang-orang suka memelihara ikan. Sama seperti kelinci, kucing juga banyak dipelihara oleh orang-orang karena bulunya yang lembut, kemudian wajahnya yang lucu dan imut. Anak-anak, kalian tahu tidak kalau memelihara hewan harus dijaga kebersihannya, karena jika tidak dijaga kebersihannya, hewan peliharaan dapat menularkan penyakit kepada pemiliknya. Kali ini Ustazah akan memberikan video pembelajaran tentang cara kita merawat hewan peliharaan. Disimak baik-baik ya. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Bagaimana cara kalian merawat hewan peliharaan? Hewan peliharaan yang dirawat dengan baik dapat menjadi sahabat bagi manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik dan benar serta penuh kasih sayang. Merawat hewan peliharaan adalah salah satu upaya menjaga dan melestarikan hewan. Jadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana? Mudah bukan merawat hewan peliharaan?
peliharaan? Rawatlah hewan peliharaanmu sebaik mungkin. Nah, anak-anak, itu tadi cara merawat hewan seperti kucing, kelinci ya. Kalau cara merawat ikan bagaimana Ustazah? Cara merawat ikan sama seperti hewan-hewan lainnya. Kalau ikan karena hidup di air, jadi kita harus mengganti air setiap 1 minggu sekali. Karena apa? Agar airnya tidak kotor. Karena jika airnya kotor, ikan akan mati. Kemudian juga memberikan makan ikan setiap hari agar ikan cepat tumbuh besar dengan baik ya. Nah, anak-anak, di worksheet halaman pertama, anak-anak menuliskan informasi tentang hewan peliharaan di rumah anak-anak ya. Anak-anak tulis hewan apa yang anak-anak pelihara, kemudian bagaimana cara anak-anak memeliharanya ya. Kemudian di bawahnya ada gambar ikan. Nah, di situ ada peta pikiran, ada tempat hidup, ciri-ciri, makanan, dan manfaat. Kira-kira tempat hidup ikan itu di darat atau di air ya? Nah, jawabannya anak-anak tulis. Kemudian anak-anak menyebutkan juga ciri-ciri ikan. Bagaimana ciri-ciri ikan? Mempunyai sirip, mempunyai ekor, seperti itu ya. Kemudian makanannya. Apa makanan ikan? Anak-anak tulis juga. Dan manfaat ikan itu apa ya? Selamat mengerjakan. Nah teman-teman, Allah menciptakan beragam jenis hewan untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya. Hewan memiliki banyak manfaat, khususnya untuk kehidupan manusia. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, kita wajib menjaga dan melestarikan hewan. Nah, teman-teman kira-kira pernah mendengar nggak ya, nama lain dari hewan itu apa sih selain hewan? Betul banget, nama lain atau istilah lain untuk hewan adalah binatang, satwa, fauna, atau marga satwa. Nah, kata-kata hewan itu berasal dari bahasa Arab, hayawan. Nah, kalau kata satwa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, kalau kata binatang itu berasal dari bahasa asli Melayu. Nah, teman-teman udah paham ya? Jadi teman-teman boleh menyebutkan hewan, atau binatang, atau satwa, atau fauna, atau marga satwa. Nah, teman-teman, ternyata hewan itu ada macamnya loh. Yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak itu adalah hewan yang bisa kita ambil manfaatnya atau bisa kita ambil hasilnya. Contohnya, ayam, bisa kita ambil telurnya atau dagingnya. Lalu hewan ternak lainnya, sapi misalnya, bisa kita ambil susunya, dagingnya. Lalu hewan yang bisa kita keternakan selain ayam dan sapi ada lagi kambing. Kambing juga bisa kita ambil susunya, bisa kita makan dagingnya, dan lain-lain ya. Nah, yang kedua adalah hewan liar atau hewan buas. Nah, hewan buas itu tidak bisa kita pelihara karena berbahaya. Ada beberapa hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah. Contohnya, harimau Sumatera itu berbahaya ya teman-teman. Tapi keberadaannya sekarang sudah semakin menurun. Makanya harimau Sumatera itu merupakan hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah karena supaya tidak punah ya. Nah, yang ketiga adalah hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Misalnya kucing, ikan, burung. Ayo, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Dijaga baik-baik ya.
Nah, keberadaan hewan di dunia ini memiliki beragam manfaat. Nah, berikut adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai bahan sandang atau bahan pakaian. Yang kedua, sebagai bahan pangan atau makanan. Yang ketiga, sebagai bahan untuk obat-obatan. Yang keempat, hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia. Yang kelima, hewan dapat dijadikan sebagai alat transportasi. Yang keenam, hewan dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan. Yang ketujuh, hewan dapat digunakan sebagai penghasil pupuk organik. Yang kedelapan, hewan dijadikan sebagai alat komunikasi. Yang kesembilan, hewan dijadikan sebagai alat pemburu atau pelacak. Yang kesepuluh, hewan dijadikan sebagai perhiasan. Yang ke-11, hewan dimanfaatkan untuk objek percobaan atau penelitian oleh para ilmuwan. Dan yang ke-12, hewan sebagai hewan peliharaan. Nah, manfaat hewan yang pertama yaitu sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya, ada domba. Domba itu kan menghasilkan bulu. Bulu menghasilkan kain wol yang dapat digunakan atau dijadikan sebagai sweater. Yang kedua ada ulat sutra. Ulat sutra dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kain sutra. Ada juga sapi, kerbau, diambil kulitnya untuk dijadikan sebagai jaket. Manfaat yang kedua yaitu hewan dapat dijadikan sebagai bahan pangan atau makanan. Nah, banyak banget hewan yang bisa kita konsumsi ya teman-teman. Contohnya ayam. Ayam bisa kita konsumsi dengan diambil telurnya, dagingnya. Nah, ada juga sapi. Sapi bisa kita konsumsi susunya, dagingnya. Nah, kambing juga bisa menghasilkan susu, daging. Nah, ada juga lebah. Lebah menghasilkan madu yang bisa kita konsumsi. Manfaat yang ketiga yaitu hewan sebagai bahan untuk obat-obatan. Contohnya adalah ikan. Ikan menghasilkan minyak ikan untuk suplemen makanan yang membuat tubuh manusia sehat. Lalu, hewan yang lain yang untuk obat itu cacing tanah. Cacing tanah dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit tipes. Dan lain-lain ya teman-teman, masih banyak lagi hewan yang bisa kita jadikan untuk obat-obatan. Nah, yang keempat yaitu hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya nih, kerbau atau sapi biasanya digunakan oleh petani untuk membantu membajak sawah. Ada juga gajah. Gajah biasanya digunakan untuk membantu mengangkut barang-barang yang berat. Contohnya kayu dan lain-lain. Ada juga kambing. Kambing biasanya digunakan untuk membantu membersihkan rerumputan. Yang kelima yaitu hewan dapat dijadikan sebagai alat transportasi. Contohnya kuda. Kuda bisa dijadikan sebagai alat transportasi andong. Yang keenam, hewan dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kerajinan tangan. Contohnya nih teman-teman, cangkang telur bisa kita jadikan untuk kerajinan mozaik. Ada juga tanduk rusa. Tanduk rusa bisa kita jadikan untuk hiasan dinding. Lalu ada kulit sapi, kulit kerbau bisa kita jadikan sebagai bedug di masjid-masjid tuh teman-teman. Ada juga kulit buaya, ular itu yang bersisik ya, biasanya dijadikan sebagai tas, ikat pinggang. Lalu ada bulu angsa. Bulu angsa biasanya dijadikan untuk kok. Tahu kok kan? Untuk permainan bulu tangkis. Nah, ada lagi cangkang kerang. Cangkang kerang biasanya dimanfaatkan untuk meronce. Meronce untuk dijadikan hiasan, pintu, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu hewan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil pupuk organik. Nah, pupuk organik disebut juga pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak ataupun unggas. Contohnya, kotoran sapi, kotoran kambing, domba, dan ayam yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Yang kedelapan yaitu hewan sebagai alat komunikasi.
Nah, teman-teman, pada zaman dahulu, burung merpati sering digunakan untuk menyampaikan pesan atau surat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Manfaat yang ke-9 yaitu hewan dapat dimanfaatkan sebagai alat pemburu atau alat pelacak. Nah, biasanya hewan yang digunakan adalah anjing. Anjing digunakan oleh polisi untuk memburu dan melacak barang bukti kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, biasanya hewan anjing juga digunakan untuk menjaga rumah. Manfaat yang ke-10 yaitu hewan dapat kita jadikan sebagai perhiasan. Contohnya nih, kerang menghasilkan mutiara. Mutiara bisa kita jadikan sebagai perhiasan yang cantik. Lalu ada juga cangkang kerang. Cangkang kerang bisa kita manfaatkan untuk membuat bros. Lalu ada kalung dari tulang hewan dan lain-lain. Manfaat selanjutnya yaitu hewan dapat dimanfaatkan untuk objek percobaan atau penelitian oleh para ilmuwan. Contoh hewan yang biasa dijadikan sebagai objek penelitian yaitu tikus. Nah, manfaat yang ke-12 yaitu hewan dapat dijadikan sebagai peliharaan. Contohnya banyak nih teman-teman. Ada kucing, ada yang memelihara ikan, ada yang memelihara burung, dan lain-lain. Nah, harus diingat ya teman-teman, pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia itu harus sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditentukan ya. Nah, hewan memang bisa kita manfaatkan loh teman-teman dengan catatan tidak berlebihan. Kenapa? Karena pemanfaatan hewan secara berlebihan dan tidak terkontrol itu bisa menyebabkan kepunahan. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama kita lestarikan, kita jaga hewan supaya tidak punah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti ya melalui video pembelajaran sebelumnya? Sekarang anak-anak mengerjakan worksheet-nya dengan menuliskan manfaat hewan kambing dan ayam. Hari ini kita akan belajar menimbang. Alat untuk mengukur berat disebut dengan timbangan. Satuan berat yang akan kita pelajari hari ini yaitu gram dan kilogram. Ayo kita menimbang dengan satuan kilogram. Kilogram biasa ditulis dengan singkatan huruf K dan G. Huruf KG pada timbangan artinya timbangan ini digunakan untuk mengukur dalam satuan kilogram. Ayo kita coba timbang berapakah berat jagung ini. Coba kita lihat, jarum menunjukkan angka 2. Ini berarti berat jagung adalah 2 kg. Sebelum ibu membuat kue, kita harus menimbang dulu berapa berat telur-telur ini. Ayo kita timbang bersama-sama. Ternyata jarum menunjukkan angka 4. Berarti berat telur-telur ini adalah 4 kg. Ayo sekarang kita belajar menimbang dengan satuan gram. Perhatikan dulu timbangannya yuk. Huruf G dalam timbangan berarti timbangan ini menimbang dengan satuan gram. Kemudian kita harus perhatikan angka-angka pada timbangan. Jika jarum menunjukkan angka 1000, ini artinya berat benda adalah 1000 gram. Jika jarum menunjukkan angka 400 tetapi melewati angka 1000 dan belum sampai di angka 2000, ini artinya berat benda adalah 1400 gram. Ayo kita coba timbang berat semangka ini.
Lihat, jarum menunjuk ke angka 600. Ini berarti berat semangka adalah 600 gram. Jarum menunjuk di angka 1000 lebih 600. Ini berarti berat semangka adalah 1600 gram. Jarum menunjuk ke angka 2000. Ini berarti berat 2 semangka adalah 2000 gram. Berat 2 semangka adalah 2000 gram. Jadi berat 2 semangka adalah berapa kilogram ya? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Mari kita ingat lagi, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, sekarang sudah pada tahu kan cara mengerjakannya? Jadi, 2000 gram semangka sama dengan 2 kilogram semangka.